Assalamualaikum, barembe kabar. Saya Nanda Yuli Fitri, akrab dipanggil Nanda. Dan ketiga sahabatku ini adalah Sarimah, Liza, dan Hazami. Kami berempat adalah bagian dari peserta kelompok belajar komunitas kreatif Dusun Pandanan. Kami belajar bagaimana mengenal kondisi lingkungan tempat tinggal kami dengan menggunakan kamera video. Itu tuh seperti yang sedang dilakukan satu sahabatku yang berkerudung oranye, Liza. Lihat, ia sedang membingkai atau merekam peristiwa yang ada di sekitar kami. Ada bukit, pohon kelapa, dan hewan ternak. Apa ayo? Bagus Bu, yang rajin ya. Pembingkaian deh. Lalu pembingkaian masalah sampah sapi. Ternyata di Dusun Pandanan nih, loe sampah berserakan. Nangka kumbe tanpa nanggulangin nah. Harus kita minta bantuan kayak gitu agar bisa membantu. PMPM ke Emang tahu nih PMPM napi? Tidak tahu sih napi PMPM. Ya emang tahu sih seketika lalu cara luas kan dengan kita. Anu tuh kita tanya oleh warga, cang bede cang tahu masih napi PMPM. Ya, so. TK? TK. Tuh, deket kali warga deket kali. Iya kontang atuan dulu. Insya Allah kan misal ya tahu kok kutom saya mengerti misal dek baik lintang atuan aku betul. Yaudah, ayo. Tiga nampak. Mungkin kita ke rumah yang di sebelah sana dulu. Siapa tahu kita bisa dapat informasi tentang PMPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menurut napi kayak maksud PNPM? Tahu deh, Pi? Tahu nak ke sekolah. Dia tahu no PMPM. Kami masih kami paham berarti no PMPM. Ya Kak, kami ngetan baik sampai tahu. Dia tahu. Dia tahu. Makasih nih atas informasinya. Assalamualaikum. Kita cari warga ke sana aja. Siapa tuh yang di sana tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rati. Salam. Nah, jangan tuan. Menurut ngerti pakai napi kayak maksud PNPM? PMPM. PNPM. Tuan kami ini masih dek kami tahu napi kena PMPM ya. Pokok kami ngetuan EP sama tahu EP tahu napi kayak kena PMPM. EP di EP tahu kena PMPM masih. Dek kami ngetuan. Nah Senep, betulan kan kami dari kelompok belajar kan. Kami udah ngerti kena napi PMPM. EP tahu nih pakai napi PMPM. Kali pendek napi PMPM. Harus kami jaga ketuanan. Masalah napi? Masalah PMPM. Kebetulan kami ngerti deh kami tahu kena PMPM kan. Nah kami ngetuan EP. Napi tahu napi deh napi kena PMPM. Juga kurang ngerti nih apa itu PMPM. Berarti kita sama. Kan biasanya kan kalau ngadakan program di sini kan dari PMPM dia bilang masa sedikit-sedikit nggak tahu.
soalnya aku kan nggak sampai situ anunya apa pemikirannya aku. Oh gitu. Terus Oke. masalah apa ini, tanya apa itu PNPM itu? Ya, kita juga mau tahu apa Iya. sih itu PNPM. Nah, kok nggak tahu kali ya? Iya, makanya kita nanya. Hmm. Soalnya kita baru dengar kemarin-kemarin. Oh, itu PNPM. Oh kalau gitu sama-sama nggak tahu juga. Iya. Ntar kita makanya habis ini kita mencari tahu. Hmm. Lagi ke orang yang lebih tahu gitu. Tadi saya kayak paling tahu itu PMPM, paling kenal dengan PMPM saya ki. Sebetulnya kan orang kami bak ketu. Mandenan lagi baru. Ya, yang atas-atasan. Ah. Atas. Nah. Sering ngundang Sering pemisal ngundang acara PMPM rapat-rapat di gitu, rapat-rapat musyawarah. gitu, musyawarah. Emang dek kali sama sekali enggak. Kenapa? Ya mungkin karena kita orang nggak perlu gitu, orang yang nggak penting. Aduh, warga tidak tahu. Bagaimana ya? Oh iya, kita baru ingat kalau di dusun kami sedang ada perbaikan jalan. Kabarnya itu program PNPM. Sepertinya kita bisa mendapatkan informasi tentang PNPM dari warga yang turut mengerjakan perbaikan jalan itu. Ada apa ya? Kita mau nanya, Mas tahu nggak program-program ini dari mana? Oh, dari pemerintah. Nah, dari pemerintah. Iya. Kira-kira Mas ini tahu nggak apa itu PNPM? Oh, kurang tahu saya, mungkin Pak Jamil itu yang tahu. Soal Pak Jamil yang tukang borongnya. Terus kalau ada acara rapat-rapat PNPM gitu tentang masalah ini pernah nggak diundang? Nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Bapak kerja di sini sukarela atau gimana? Ya sukarela dong. Diupah atau bagaimana? Diupah Berapa seharinya? 50. 50. Kalau nggak diupah gimana? Apakah Ya nggak mau saya kerja di sini. Mas tahu nggak PMPM? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Katanya ini juga perbaikan jalan ini dari PNPM. Iya, Kita katanya dengar-dengar juga sih. perbaikan jalan ini dari PNPM. Iya, betul. Misalnya kalau ada rapat-rapat, masnya diundang nggak? Misalnya musyawarah PMPM atau bagaimana? Nggak pernah, kita kan bukan pengurus. Emang kalau bukan pengurus nggak diundang juga? Udah, kita kan cuma dikasih job gitu. Terus Mas ini kan yang borong ini semua kan Iya, katanya. Iya. Ya terus gini, kita mau nanya, ini sukarelawan atau bagaimana? Relawan gimana maksudnya? Ya, tanpa upah gitu. Oh, nggak bisa tanpa upah, ini harus diupah ini. Kita kan yang borong, kita kasih yang tukangnya 50.000 per hari, yang peladennya 30.000 per hari gitu. Ipito, Aji Iwan itu dari Napi. Hah? Mau dia kenal aku. Kita dari Kemungkinan ya. dari apa kata Sri? Ya jadi kliang kemungkinan. Di DPS. Laksanakan ini ya, pekerjaan jalan ya. Kira-kira kan pakai napi nu PNPM. PNPM. Mau dia tahu. Dapat tahu. Kami tahu soalnya. Misal ada acara program PMPM, rapat-rapat musyawarah, sering warga itu diundang, warga EP kayak seringnya mau undangan. Kali undangan. Ada Saharul ya undangan orang-orang buka-buka. Terus Di Saharul, Sapirin baru. Iya, dua tapi ya. Seandainya nanti ada tanpa si upah melen pe kayak yang anak ini. Wah, dia kawal. Dia kawal. Kenapa? Umbe, Mbak ya KDP milih. Bang, Lelah deh. tenaga ada si upah kan lelah. Iya. Mbak ketantang kan warga-warga nu ngetani kan ada arah nu tahu masalah PNPM gitu. Mbak para usulan gitu. Saya tanya ke Pak Kadus. Nanya ke Pak Kadus ya bisa. Kita nanya aja ke Pak Kadus biar lebih jelas lagi kan. Sedangkan warga aja nggak tahu. Siapa tahu Pak Kadus itu juga tahu.
Bisa? Pak Kades sekarang? Iya, ayo kita ke rumah Pak Kades. Aduh. Perjalanan kami bisa semakin panjang nih. Capek deh. Tapi tak apalah, demi warga. Heroik nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kadus. Kami kan tabian kami jangan tanang masalah PMPM. Tabian saya kami lek warga sekitar 4 orang. Sama pekerja yang di sini, pekerja jalan. Kita tanya masalah PMPM. Tapi dia cuma tahu kepanjangan dari PMPM saja. Nah, kita mau tahu lebih jelasnya apakah Pak Kadus tahu apa itu PMPM? Kalau singkatannya saya kurang tahu ini. Kalau PMPM ini singkatannya saya kurang tahu. Cuman taunya namanya PMPM itu kan itu karena kami diberikan jalan itu dengan dasar dana dari PMPM. Nah, ini singkatannya saya kurang tahu ini masalahnya. Supaya kami tidak salah menerima nanti. Kira-kira kalau ada rapat PMPM, Bapak sering ikut enggak? Kalau kita membicarakan masalah PMPM itu tidak pernah saya alpa, tetap saya hadir. Apapun kita bicarakan di kantor desa itu tetap saya hadir. Karena supaya kita tahu apa untuk masyarakat, apakah untuk siapa. Ternyata kan ini untuk masyarakat, dibuatkan jalan sama PMPM ini. Warga juga ikut terlibat ya, misalnya ada rapat-rapat PMPM. Ya, semua tokoh agama, tokoh masyarakat diundang. Ternyata tokoh masyarakat itu jarang sekali datang. Supaya kita sama-sama menyepakati masalah PMPM ini. Sering diundang. Malahan RT juga diundang. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Kenapa bisa begitu? Yo, karena malasnya. Karena malas. Karena malas, termasuk malas sudah. Supaya kita tuh apa yang kita dapat di Dusun Pandanan ini, supaya semua tokoh agama, tokoh masyarakat itu supaya tahu sebenarnya. Makanya dari SPH desa itu mengundang semua warga atau tokoh agama, tokoh masyarakat itu ternyata ada yang datang, ada yang enggak. PMPM itu punya anggota apa enggak? Misalnya kan masalah-masalah kayak di jalan itu kan yang turun anggotanya apa ketuanya gitu. Kan ketuanya juga seperti Hewan kan tetap turun dan anggotanya juga ada. Seperti Rusdi anggota PMPM juga. Ikut terlibat anggotanya pun ketuanya juga ikut terlibat masalah PMPM ini. Kalau dia tidak ikut, mana kita bisa dibuatkan jalan? Karena dana itu dari mana, siapa yang ngurus? Karena tidak ikut ketuanya. Karena yang ngurus ini ketua PMPM ini kan adalah Haji Ehwan. Oke Pak Kadis, makasih Ngi atas waktunya. Sama-sama. Kita langsung ke kantor desa mencari Haji Ehwan. Nah, cari dia ke sana. Kalau ketemu, tanya dia apa PMPM itu. Kalau dia nggak tahu, buat apa kita buat jadi ketua? Iya. Bagus Pak Kadis. Oke Pak Kadis, makasih ya atas waktunya. Sama-sama. Ayo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun menuju kantor desa Malaka, menemui ketua tim pelaksana kegiatan atau TPK, Bapak Haji Ihwan. Assalamualaikum. Ya, kita kan tadi pergi ke rumah Pak Kadus menanyakan PMPM, tapi Pak Kadus tahu sih PMPM itu apa, tapi arti dari PMPM itu belum dia mengerti. Makanya kita mau nanya sama Bapak biar lebih jelas lagi. PMPM itu adalah program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. Itu pelaksanaannya kalau untuk Desa Malaka di awal pada tahun 2010 sampai 2014. Ini adalah tahun yang ketiga untuk PMPM di Desa Malaka. Kira-kira kalau di PMPM itu seperti apa sih kebutuhan warganya? PMPM kita adopsi bersama ada bottom up, jadi kita minta usulan dari bawah apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu yang akan kita kerjakan. Ini ketika diadakan musyawarah mengenai PMPM atau program-program yang akan dilaksanakan itu, apakah masyarakat itu datang langsung dilibatkan? Apa bagaimana? Kami melibatkan semua komponen yang ada di desa, terutama masyarakat miskin, RTM itu yang kami libatkan. Salah satu contoh sekarang di Dusun Pandanan. Di Dusun Pandanan ini ada kegiatan pembuatan drainase talud
itu sepanjang 740 meter. Jadi dikala kami MPJ 40%, kami akan mengundang semua RTM yang ada di Dusun Pandanan ini. RTM itu adalah rumah tangga miskin. Jadi salah satu di PNPM adalah keterbukaan. Jadi semua apa yang kami lakukan, berapa dana itu kita laporkan ke masyarakat. Itu prinsip PNPM adalah keterbukaan. Ya, ini kan semacam pinjaman dari Bank Dunia. Sebenarnya kita ini berutang. Kita ini dana dari APBN dan APBD. Jadi ada cost sharingnya sama APBD. APBD 30%, yang 70%-nya dari APBN. MDPJ pertama, MPTJ 40% jika dana yang sudah kami cairkan itu mencapai 40%. Namun sampai saat ini dana yang sudah kami cairkan baru 33,79%. Jadi ada 7% yang belum kami cairkan. Namun kami sudah konsultasi sama pihak fasilitator. Insya Allah minggu depan sekitar hari Senin dan Selasa kami akan MPJ 1. Walaupun dana belum mencapai 40%. Tapi karena progres di lapangan sudah lebih dari itu, progres untuk Dusun Pandanan itu sudah mencapai sekitar 65%. Di Dusun Mentigi untuk rabat jalan itu baru mencapai 30,2%. Itu progres. Progres itu maksudnya tingkat penyelesaian daripada pekerjaan itu. Kalau kita mau informasi yang lebih lanjut itu kita bisa nanya kemana? Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menanyakan ke UPK, ke fasilitator, ke kami sendiri, sama KPMD untuk kaitan dengan proses daripada PNPM ini. Ke UPK, unit pengelola kegiatan itu ada di kecamatan. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting bagi PNPM itu apa? Kebutuhan kita dari sisi ini hanya berbentuk dukungan dari masyarakat. Kerjasama sebenarnya. Kalau dari sisi pendanaan, karena kita sudah didanai, ya boleh kita katakan kalau dari masyarakat yang kita butuhkan dari masyarakat adalah kerjasama. Bagaimana program ini berjalan sesuai dengan harapan. Sepertinya ini adalah ujung perjalanan kami. Tapi untuk menuju Kecamatan Pemenang, kita pakai apa ya? Teman-teman, gimana caranya kita pergi ke kantor camat sekarang? Kan kantor camat itu jauh. Ya, bagaimana ya? Gimana ya? Ya, aku kan punya tongkat ajaib. Bagaimana kalau kita pakai ini aja? Siap? Ya. 1, 2, 3. Kita ada di mana ini? Iya ya. Kita di mana? Kan di kantor camat. Tongkatmu mana? Iya, aku nggak tahu kok tiba-tiba tongkatku juga ikut ngilang. Nggak tahu. Padahal kita bawa kan tadi. Iya. Mungkin yang aku di depan mungkin. Terus bagaimana cara kita pulang? Kan ada mobil. Iya. Tapi itu kan tongkat kesayanganku. Ya udah, Siapa tahu nanti balik sabar. sendiri. Iya, mudah-mudahan sih. Tapi kita cari ya ntar. Mudah-mudahan bisa ketemu. Yuk kita masuk. Ya sudah ya. Ini mau mencari informasi tentang PNPM. Oh, gitu lah sama mau sekali sama Pak Ramli di tanah ya. Makasih ya. Pak, tadi kan kita sudah jalan-jalan di Dusun Pandanan. Nah, kita jalan-jalan, kita bisa ngobrol sama warga. Nah, pas kita ngobrol-ngobrol, nanya masalah PNPM itu, mereka kurang tahu. Akhirnya kita menuju ke pekerja jalan yang di sana, kan katanya itu program dari PNPM. Kita tanya, dari empat pekerja itu hanya 1 orang saja yang tahu pengertian dari PNPM. Nah, setelah itu kita pergi ke Pak Kadus juga. Di sana kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kadus. Kita nanya begini,
apakah di dalam rapat-rapat program PMPM warga itu diundang atau tidak. Dan Pak Kadis juga bilang iya diundang, tapi warga malas datang. Nah, selesai Pak Kadis bilang itu, kami juga meluncur ke kantor desa. Di sana kita ketemu sama Ketua TPK, Bapak Haji Luan. Nah, di sana Bapak Haji Luan itu menjelaskan PMPM itu kayak gini, dan ada kata yang tidak kami mengerti, seperti bottom up. Apa sih bottom up itu? Apakah Bapak bisa menjelaskan kepada kami? Dengan Mbak siapa? Sarimah. Mbak Sarimah ya? Ya. Jadi memang proses PMPM Mandiri Perdesaan ini perencanaan itu dikerjakan oleh masyarakat. Istilahnya pada tahap sosialisasi kemudian perencanaan ini masyarakat lah yang mengerjakan. Cuman memang pada saat di forum-forum musyawarah ini masyarakat memang kita undang, cuman mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin karena musyawarah